Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antik Cantika dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu 1. Interaksi asosiatif, 2. Interaksi disosiatif. 1. Interaksi sosial asosiatif dapat berupa kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, dekulturasi, dominasi, paternalisme, diskriminasi, integrasi, dan pluralisme. A. Kerjasama. Kerjasama merupakan interaksi yang paling penting. Misalnya, tantangan alam yang ganas, pekerjaan yang membutuhkan tenaga massal, upacara keagamaan yang sakral, atau ada musuh datang dan mengancam kebersamaan, kehidupan bersama. Di dalam masyarakat, kerjasama dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Bargaining. Bargaining dalam arti luas adalah nilai tawar. 2. Kooptasi. Proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau politik sosial sebagai salah satu cara untuk menghindari kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. 3. Koalisi. Gabungan dua kelompok atau lebih yang berusaha mencapai tujuan sama. 4. Joint venture. Joint venture bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua organisasi atau perusahaan dalam melakukan suatu pekerjaan atau proyek. 5. Kerukunan mencakup gotong royong dan tolong menolong. B. Akomodasi. Akomodasi adalah cara untuk menyelesaikan pertentangan antara dua pihak tanpa menghancurkan salah satu pihak. Tujuan akomodasi berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya. 1. Untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham. 2. Untuk mencegah pecahnya pertentangan secara temporer. 3. Untuk mewujudkan kerjasama antar kelompok yang terpisah secara psikologis dan kultural, seperti dijumpai pada masyarakat yang mengenal sistem kasta. 4. Untuk mengadakan peleburan antara kelompok-kelompok lain yang terpisah secara sosial. Akomodasi sebagai suatu proses mempunyai beberapa bentuk, yaitu 1. Koersi. Koersi adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dipaksakan. 2. Kompromi adalah akomodasi yang terjadi karena masing-masing pihak mengurangi tujuannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. 3. Arbitrase adalah cara mengatasi konflik dengan meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah. 4. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai pendirian masing-masing. 5. Mediasi adalah cara mengatasi konflik dengan minta bantuan pihak ketiga sebagai penasihat. 6. Konversi adalah penyelesaian konflik dengan mengalahkan salah satu pihak dan menerima pendirian pihak lain. 7. Konsiliasi adalah penyelesaian konflik dengan jalan mempertemukan pihak-pihak yang bertentangan lewat perundingan. 8. Adjudikasi adalah penyelesaian konflik melalui pengadilan. 9. Stalemate berarti jalan buntu. Maksudnya pihak-pihak yang bersangkutan memiliki kekuatan yang seimbang sehingga berhenti pada posisi tertentu. 10. Segregasi adalah upaya yang memisahkan diri atau saling menghindar di antara pihak-pihak yang dalam rangka mengurangi ketegangan. 11. Gencatan senjata adalah penangguhan permusuhan atau peperangan dalam jangka waktu tertentu. 12. Displacement adalah usaha mengakhiri konflik dengan mengalihkan pada konflik lain.
C. Asimilasi. Asimilasi adalah interaksi sosial dalam jangka waktu yang lama antara dua masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda. Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi yaitu 1. Sikap menghargai orang asing dengan segala kebudayaan yang dimilikinya. 2. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. 3. Perkawinan campuran antara beberapa kelompok atau amalgamasi. 4. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang menghambat terjadinya asimilasi yaitu 1. Kehidupan masyarakat yang terisolir dari masyarakat umum. 2. Kurangnya pengetahuan terhadap kebudayaan lain. 3. Kecurigaan dan kecemburuan sosial terhadap kelompok lain. D. Akulturasi. Akulturasi hampir sama dengan asimilasi, perbedaannya peleburan kebudayaan dua masyarakat di akulturasi tidak menimbulkan hilangnya kepribadian asli kedua masyarakat itu. E. Dekulturasi. Dekulturasi adalah hilangnya kebudayaan suatu kelompok akibat interaksi antar kelompok sosial. F. Dominasi. Dominasi adalah interaksi sosial dalam suatu kelompok menguasai kelompok lain. G. Paternalisme. Paternalisme adalah penguasaan kelompok pendatang terhadap kelompok pribumi. H. Diskriminasi. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap orang-orang atau golongan tertentu. I. Integrasi dan pluralisme. Integrasi dan pluralisme adalah dua pola interaksi sosial antar kelompok masyarakat yang memiliki banyak persamaan. Pluralisme adalah hubungan antar kelompok sosial yang mengakui persamaan hak politik dan hak perdata semua warga masyarakat. 2. Interaksi disosiatif. Interaksi sosial disosiatif biasanya selalu mengarah pada proses oposisi. Wujud oposisi atau proses disosiatif dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu persaingan, kontravensi, dan juga konflik. Persaingan melibatkan individu atau kelompok dalam rangka mencapai keuntungan di berbagai bidang kehidupan. Persaingan berlangsung tanpa ancaman dan kekerasan. Persaingan yang wajar dengan mematuhi aturan main tersebut disebut persaingan sehat. B. Kontravensi. Kontravensi berada di antara persaingan dan pertentangan. Bentuk-bentuk kontravensi yang terjadi di masyarakat yaitu 1. Kontravensi umum, meliputi perbuatan seperti penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, mengganggu pihak lain, dan perbuatan kekerasan. 2. Kontravensi sederhana, meliputi memaki, mencela, menyangkal pernyataan orang, dan memfitnah. 3. Kontravensi intensif, meliputi penghasutan dan menyebarkan desas-desus sehingga mengecewakan pihak lain. 4. Kontravensi rahasia, meliputi pengkhianatan, pengingkaran janji, dan menyebarluaskan rahasia pihak lain. 5. Kontravensi taktis berupa intimidasi, ancaman, provokasi, mengejutkan lawan, atau taktik yang dijalankan partai-partai politik untuk memenangkan pemilu. C. Permusuhan atau konflik. Konflik atau permusuhan adalah keadaan saling mengancam, menghancurkan, menetralisir, melukai, dan bahkan saling melenyapkan antara pihak-pihak yang terlibat. 3. Pengaruh prasangka dan stereotip dalam interaksi sosial. Prasangka adalah sikap bermusuhan yang ditujukan terhadap kelompok tertentu. Salah satu bentuk prasangka adalah stereotip. Stereotip adalah pandangan atau image
Salah mengenal ciri-ciri khusus kelompok luar yang telah diterima secara luas oleh masyarakat. Bentuk lain dari prasangka adalah antipati dan antagonisme. Antipati dan antagonisme dapat diberantas atau dikurangi dengan pendidikan, sedangkan prasangka tidak dapat. Sekian dari saya, maaf apabila ada kata yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.